Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka, dan itu hujjatuna adalah hujjah kami. Atainaha, yang kami berikan hujjah itu Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Ala qaumi, atas kaumnya, untuk mengalahkan kaumnya. Narfa'u, aku naikkan darajatin, berderajat-derajat, man nasya'u, orang yang aku kehendaki. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, hakimun, adalah zat yang bijaksana, alimun, lagi mengetahui. Jadi yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim kemarin itu membuat hujjah mengenai keadaan bintang-bintang yang muncul, tenggelam, bulan, matahari muncul, hilang, itu hujjah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mematahkan pendapatnya kaumnya dengan menyembah makhluk-makhluk itu. Jadi kalau sesuatu itu kok berubah itu ya dari ada menjadi tidak ada, hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi, itu ya berarti ya ada yang mengadakan. Semua perkara yang dari ada menjadi ada itu ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Yang tidak diciptakan adalah yang adanya itu tidak ada, tidak dari ketidakadaan. Dan itu hanya satu, pencipta alam semesta ini Allah SWT. Wujudnya tidak dari adam, asli wujud, wajibul wujud. Sedangkan wujudnya yang dari adam ini, yaitu para khawadis, itu semuanya mesti diciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah zat yang wajibul wujud, qadim, tidak ada permulaannya. Itulah yang pantas jadi pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahabna, dan kami anugerahkan, kami berikan lahu kepada Nabi Ibrahim Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ini anaknya Nabi Ishaq. Jadi Nabi Yaqub ini cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikasih anak namanya Ishaq dan dikasih cucu namanya Yaqub. Kullan, kedua-duanya hadaina, kami kasih hidayah, dijadikan menjadi nabi. Artinya apa itu mujahadahnya kakek ya, itu ternyata itu bisa sampai kepada cucu. Nabi Isa alaihissalam, beliau ini juga dari mujahadahnya neneknya, yaitu Hannah atau Imran. Dari mujahadahnya seorang wanita, Rabbi inni nadaratu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Pengen punya anak laki-laki yang menggantikan bapaknya, menghidupkan Masjidil Aqsa. Ternyata yang keluar adalah anak perempuan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyanyiakan mujahadahnya Hannah atau Imran ini dan doa beliau, sehingga Allah munculkan pada cucunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang nantinya akan sekarang di langit sana, yang akan turun lagi ke dunia untuk menyelesaikan huru hara akhir zaman, membunuh Dajjal di Babel Lut, Palestina sana. Itu mujahadahnya seorang nenek. Neneknya itu. Makanya orang tua itu jangan putus asa. Doanya sekarang, tapi bisa jadi nanti yang muncul dari cucu, cicit, canggah, wareng atau apa, nggak tahu. Nabi Ibrahim berdoa,
Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Minta supaya di Mekah nanti Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah supaya dibangkitkan seorang utusan yang mengajari agama orang-orang Mekah. Nah, setelah Nabi Ismail tidak ada utusan lagi, munculnya kembali baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini sudah cucu yang keberapa dari Nabi Ibrahim itu. Makanya para ulama mengatakan doa itu mesti dikabulkan. Kapan itu Allah yang tahu. Makanya kalau doa itu jangan sampai mengatakan aku sudah doa tapi enggak dikabulkan sama Gusti Allah, itu suudzon sama Allah, betul enggak dikabulkan, betul kalau sudah begitu. Wong Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, mesti dikabulkan. Maka jangan suudzon, husnudzon terus sama Allah, mesti akan dikabulkan. Wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa Nuhan dan Nabi Nuh, adaina kami kasih petunjuk Nabi Nuh min qablu sebelumnya Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatihi dan dari anak cucunya Nabi Nuh, Dawud dan Nabi Dawud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman bin Dawud, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Musa dan Nabi Musa, wa Harun Nabi Harun. Wa kadzalika dan seperti inilah najzi aku balas al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria, kayaknya semua hidayah-hidayah, anugerah-anugerah itu akhirnya mendatangkan sayangnya Allah kepada mereka semuanya, disebabkan perbuatan baik mereka semuanya. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan Nabi Yahya bin Zakaria, wa Isa dan Nabi Isa bin Maryam, wa Ilyas dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini keponakannya Nabi Harun, Nabi Musa juga. Kulun semuanya itu minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Makanya orang-orang baik itu tidak diambil dari orang-orang penjahat, tidak. Ya orang-orang baik itu ya diambil dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang paling banyak berbuat ihsan. Wa Ismail Nabi Ismail, wal Yasa dan Nabi Yasa, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Luta dan Nabi Lut bin Harun, saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Fa'amana lahu Lut. Kayak itu. Jadi Nabi Ibrahim itu dakwah, yang iman itu satu keponakannya, yang akhirnya dijadikan nabi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kaumnya nakalnya setengah mati itu. Wa kullan dan semuanya faddalna aku kasih anugerah mereka semuanya, kasih kelebihan mereka semua alal alamin, mengalahkan orang-orang alam semuanya, dikasih kelebihan dengan dikasih kenabian. Mereka semuanya dijadikan nabi-nabi. Wa min abaihim dan di antara ayah-ayah mereka, wa dzurriyyatihim dan anak-anak mereka, wa ikhwanihim dan juga kami kasih hidayah di antara saudara-saudara mereka. Tangan min di sini adalah min tab'id, di antaranya sebagian dari ayah-ayah mereka, datuk-datuk mereka, sebagian dari dzurriyyah dan sebagian dari ikhwan, juga orang-orang yang dikasih hidayah yang sama yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan dzurriyyahnya tadi. Wastabayanahum dan kami pilih mereka, wa hadainahum dan kami kasih petunjuk mereka, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dzalika yang demikian itu, hudallah adalah petunjuk Allah, yahdi Allah memberi petunjuk, bihi dengan petunjuknya may yasha, orang yang Allah kehendaki, min ibadihi dari hamba-hamba Allah.
Wala asyraku, seumpama mereka, ini maksudnya Allah ini. Wala asyraku, seumpama mereka ini mengsekutukan Allah, la habita habita, sungguh akan hilang, sungguh terhapus anhum dari mereka, maka nu ya'malun, apa yang mereka telah amalkan. Kalau orang itu orang kafir masuk Islam, semuanya dia itu seperti baru bayi dilahirkan. Kalau orang itu awalnya katanya Islam, kok murtad, jadi syirik, maka amalannya dihapus juga oleh Allah. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang atainahumul kitab, yang aku kasih mereka kitab-kitab. Kitab ini bermakna kutub. Kitab-kitab wal hukmah dan hikmah, wan nubuwata dan kenabian. Fa iyakfur, kalau kafir biha dengan kitab, hikmah dan kenabian mereka, haulai orang-orang Mekah itu, faqad wakalna, maka sungguh kami telah sediakan biha untuk beriman kepada kitab-kitab hikmah dan nubuwah, qauman kepada kaum laisu yang mereka itu laisu biha yang mereka itu langsung aja, laisu biha bikafirin, yang mereka itu tidak kafir kepada kitab, hikmah dan kenabian, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Karena orang-orang Mekah nggak mau beriman, banyak gantinya, tak pilih dari sebagian dari orang-orang Mekah dan orang-orang ansor, orang-orang Madinah akan beriman. Jadi jangan dikira orang Mekah kalau nggak iman terus merugikan Allah, itu enggak. Mereka enggak beriman itu ya memang enggak dipilih oleh Allah. Seperti halnya orang yang enggak mau amal, berjuang, dikira itu kalau sudah berjuang menguntungkan orang lain. Enggak, kamu enggak mau berjuang itu ya sebetulnya merugikan diri sendiri. Nah, itu walau aradul khuruj la a'addu la 'uddah walakin karihallahum bi'asahum. Bukan mereka itu enggak mau berjuang, tapi Allah enggak suka mereka ikut-ikut berjuang. Dan juga itu orang-orang Mekah ini, bukan mereka itu hakikatnya enggak mau beriman, memang enggak dipilih oleh Allah, mau dikasih orang yang dicintai oleh Allah untuk beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kenabian beliau, hadis-hadis dan kitab-kitabnya itu. Dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para anbiya. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang hadallahu yang Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Habihudahum, maka dengan jalan mereka tadi ikutilah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, aku tidak minta kepada kalian semua, alaihi atas beriman kepada Al-Quran atau mendengar mau mengikuti Al-Quran, tidak minta ajron bayaran yang kalian berikan kepada aku, enggak. In huwa, tidaklah Al-Quran itu illa dzikra, kecuali hanyalah nasihat lil alamin, bagi seluruh alam jin dan manusia. Ini kadang orang ini salah paham banyak banget. Beriman itu perasaannya itu menguntungkan baginda Nabi. Enggak, ya, beriman itu ya enggak menguntungkan, menguntungkan kalian sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad wa ala aslih alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah.